bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Ya, alhamdulillah, semoga solih-solihah dan keluarga selalu dalam lindungan dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solih-solihah, jumpa lagi dengan Ustazah Rali di minggu ini. Karena setelah kemarin solih-solihah menonton video masa kecil Rasulullah, tema kita pada sirah minggu ini sudah ganti ya teman-teman. Oke, mau tahu? Iya, tema kita di minggu ini adalah mengenal nama-nama Rasul Ulul Azmi. Apa itu ya Rasul Ulul Azmi? Teman-teman ada yang tahu? Oh iya, mau tahu? Iya, Ustazah akan beritahu. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 35, Allah berfirman yang artinya, bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya Rasul-Rasul Ulul Azmi dari kalangan Rasul-Rasul. Jadi apa ya Ulul Azmi itu artinya? Ulul Azmi artinya adalah Rasul yang mendapat gelar karena apa? Iya, karena kesabaran dan keteguhan yang luar biasa yang dimilikinya. Ada yang tahu siapa saja Rasul Ulul Azmi tersebut? Ya, ada berapa ya kira-kira? Ada berapa ini jadinya Ustazah? Ada 5 teman-teman Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Siapa saja ya? Oke, Ustazah kasih tahu nama depannya dulu. Nah, nanti anak solid boleh mencari nama nabi yang ada nama depannya sudah disebutkan sama Ustazah. Yang pertama dimulai dari huruf N. Nah, yang kedua dari huruf I. Yang ketiga dimulai dari huruf M. Yang keempat dimulai dari huruf I. Dan yang kelima dimulai dari huruf M. Jadi ada 5. Kalau Ustazah singkat menjadi kata ni-mim. Apa? Ni-mim. N, I, M, I, dan yang terakhir M. Oke, mau tahu N yang pertama kira-kira siapa ya? Ya, kita akan belajar dari Rasul Ulul Azmi yang pertama, mulai dari huruf N. Ayo, siapa yang tahu nama nabi yang dimulai dari huruf N? Iya, betul sekali. Siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu nabi yang diberi gelar Ulul Azmi oleh Allah karena kesabaran beliau. Sekilas ceritanya tentang Nabi Nuh, mau tahu teman-teman? Ya, Nabi Nuh itu sudah sabar dan gigih dalam berdakwah. Bahkan dakwahnya tidak hanya sebentar teman-teman, lama sekali. Berapa tahun? 1 tahun? 2 tahun? Tidak. Nabi Nuh telah berdakwah 1000 tahun lebih. 1000 tahun, bayangkan teman-teman, lama sekali. Akan tetapi pengikut Nabi Nuh hanya sedikit sekali yang mau menjadi solih. Jadi selama 1000 tahun dia berdakwah, tidak lebih 200 orang yang mau jadi pengikutnya Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tetap bersabar, tetap tidak putus asa, tetap semangat untuk tetap berdakwah menyampaikan tauhid Allah. Jadi untuk menyampaikan menyembah kepada Allah. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, istrinya, anaknya juga gak mau beriman, gak mau ikut sama Nabi Nuh. Jadi anak dan istrinya, anaknya yang bernama Kan'an itu juga menjadi penentang Nabi Nuh. Bagaimana teman-teman? Tapi Nabi Nuh tetap bersabar, menasihati terus. Akan tetapi dengan qadarullah ternyata anak dan istrinya yang termasuk salah satu keluarganya juga tidak mau beriman. Itulah kenapa Nabi Nuh mendapat gelar Ulul Azmi, karena dia
sabar dan gigih dalam berdakwah meskipun anak dan istrinya juga tidak mau ikut. Oke. Yang kedua, tadi dimulai dari huruf apa ya? Ayo masih ingat? Iya, dimulai dari huruf I. Apa? I. Ya. Siapakah nabi yang dimulai dari huruf I? Ada yang tahu? Ya, nabi yang dimulai dari huruf I yang kedua yang bergelar ulul azmi adalah Ibrahim alaihi salam. Ada yang namanya Ibrahim di rumah teman-teman? Oh iya. Oke, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Rasul ulul azmi yang kedua. Kenapa ya dia disebut ulul azmi? Ya, karena sudah kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim juga termasuk salah satu nabi yang sangat sabar, sangat taat kepada Allah, sangat sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Di antaranya apa ya teman-teman? Salah satunya adalah setelah 100 tahun dia menikah dengan Ibu Sarah, dia belum dikaruniai seorang putra. Jadi 100 tahun teman-teman lama, dia belum punya putra. Tapi Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah suatu saat nanti ingin diberikan seorang putra agar bisa meneruskan dakwah perjuangannya. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim menikahlah dengan Ibunda Hajar. Setelah menikah dengan Ibunda Hajar, maka Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra. Ya, jadi dari Ibunda Hajar tadi Nabi Ibrahim mendapatkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Ya. Tidak di situ saja ujiannya. Setelah lama tidak dikaruniai putra, yang kedua setelah dikaruniai putra, ternyata Ibunda Hajar sama Ismail yang masih bayi ini juga harus ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim untuk berdakwah lagi. Jadi ditinggalkannya tidak di rumah teman-teman, ditinggalkannya di gurun pasir yang sangat panas, yang sangat tandus, tidak ada tanaman, tidak ada air bahkan ya. Bagaimana kira-kira? Oh, jadi sangat kepanasan. Pada saat ditinggal Nabi Ibrahim itulah Ibunda Hajar berusaha memberikan anaknya air agar tidak kehausan karena si bayi Ismail ini menangis. Pasti dia kehausan. Akhirnya ditaruhlah bayi Ismail di tengah gurun pasir tadi dan sang ibunda ngapain? Lari dari bukit Sofa ke bukit Marwa. Dia lari terus mencari air, tapi tidak ditemukan. Akan tetapi kehendak Allah lain teman-teman. Allah memberikan air dari apa? Kakinya. Jadi kaki yang dikebuk-kebukan Ismail bayi tadi kan menangis. Jadi menangis kakinya apa? Gerak-gerak itu. Dari ujung kakinya itulah keluar air yang memancar. Maka disitulah rezeki Allah yang telah diberikan. Yang kita kenal sampai sekarang namanya air Zam-Zam. Itu adalah kisah dari Ibunda Hajar yang sedang mencarikan air untuk putranya Ismail. Tidak sampai di situ saja teman-teman. Ketika Ismail sudah besar, Nabi Ibrahim masih diuji lagi sama Allah untuk membuktikan Ibrahim itu cinta nggak sama Allah. Akhirnya diuji apa? Nabi Ibrahim itu diberi mimpi. Mimpinya apa? Disuruh menyembelih anaknya. Bagaimana kira-kira? Luar biasa. Kira-kira tega nggak ya disuruh menyembelih anaknya tadi? Nabi Ibrahim karena saking takwa kepada Allah, saking cinta kepada Allah, maka Nabi Ibrahim mengiyakan. Dia siap untuk menyembelih putranya. Nah, itu juga akan menjadi awal peristiwa apa? Kurban di hari raya Idul Adha. Itu adalah sekilas dari kisahnya Nabi Ibrahim yang mendapat ujian yang tidak hanya sekali, tapi diuji lagi sama Allah sampai apa? Allah itu benar-benar tahu bahwa Nabi Ibrahim ini benar-benar cinta sama Allah. Dia tidak hanya diberi julukan atau gelar ulul azmi saja, akan tetapi
juga diberi gelar Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Khalilullah adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu adalah sekilas tentang Nabi Ibrahim mendapat gelar Ulul Azmi karena kesabaran beliau yang panjang, yang luar biasa, ya. Dan yang ketiga tadi dimulai dari huruf apa ya? Masih ingat? Iya, dimulai dari huruf apa? Siapakah nama Nabi yang dimulai dari huruf Ada yang tahu? Ya, yang ketiga adalah Musa. Siapa? Musa alaihi salam. Kita pernah mendengar kisah Nabi Musa? Sudah pernah belum, Solid? Ya. Nabi Musa kenapa ya dijuluki atau diberi gelar Ulul Azmi? Tentunya karena kesabaran beliau yang luar biasa, perjuangannya yang tidak mudah. Jadi perjuangan yang berat. Yang kita tahu bahwa Nabi Musa itu hidup di zaman Raja siapa ya? Raja Fir'aun, benar sekali. Raja Fir'aun yang sangat kejam sekali. Bahkan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dia pengen disembah. Fir'aun itu kejam. Tapi pada saat itu Raja Fir'aun itu memerintahkan bahwa setiap bayi yang lahir laki-laki disuruh membunuh. Kenapa ya kira-kira? Karena Raja Fir'aun sangat kejam sekali. Akhirnya orang tua dari Nabi Musa ini ketakutan karena dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Bagaimana ini Pak? Anak kita laki-laki, nanti kalau dibunuh sama prajuritnya Fir'aun bagaimana? Akhirnya dikasih petunjuk oleh Allah bahwa disuruh menghanyutkan bayinya ke sungai. Jadi bayi yang kecil tadi biar selamat dimasukkan ke kotak, ke dalam peti, dihanyutkan ke sungai Nil. Maka disitulah perjalanan dimulai dari perjalanannya Nabi Musa. Jadi bayi yang masih kecil, bayangkan teman-teman, harus dihanyutkan ke sungai. Kira-kira bagaimana nasibnya ya? Nanti kalau tenggelam bagaimana? Kalau dimakan ular bagaimana? Kalau digigit hewan bagaimana? Dimakan buaya bagaimana? Nah, itu adalah kuasa Allah. Jadi diselamatkan dan dijaga oleh Allah bayi yang di dalam peti yang hanyut tadi ditemukan sama prajuritnya Raja Fir'aun. Dan apa akhirnya? Ternyata istrinya Raja Fir'aun itu orangnya baik, teman-teman. Namanya Asia. Jadi Asia ini orangnya baik sekali. Ketika prajuritnya menemukan bayi yang di sungai tadi, si Asia ini, istrinya Raja Fir'aun ini, ingin mengasuhnya. Jangan dibunuh, Kanda, biar saya mengasuh bayi itu. Karena Raja Fir'aun juga sayang sama istrinya, maka Raja Fir'aun mengizinkan kalau istrinya mengasuh bayi yang ditemukan tadi. Dan bayi tadi ternyata siapa? Yang besar akan menjadi Nabi Musa yang akan mengalahkan Raja Fir'aun itu sendiri, yang melawan Raja Fir'aun itu sendiri ketika dia sudah besar. Oke, terima kasih teman-teman. Cerita kita dalam mengenal nama-nama Rasul Ulul Azmi sampai di sini dulu. Kita sudah mengenal 3 nama ya, dihafalkan. Berarti masih kurang berapa ya? 2, benar sekali. Jadi yang 2 jangan ketinggalan. Minggu depan ikuti Ustazah ya.